Oke, halo semua. Pandemi COVID-19 bukan hanya mempengaruhi kesehatan, keuangan, atau ekonomi, bahkan juga berdampak pada emosional seseorang. Tingkat kemarahan justru meningkat juga di tengah-tengah kondisi yang seperti ini. Nah, mengapa bisa demikian? Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan seseorang yang luar biasa. Beliau adalah John Mantova, lahir di Surabaya, tapi besar di Vancouver, Kanada. Beliau adalah seorang konselor keluarga dan juga melayani sebagai seorang volunteer di Gereja Mawar Sharon. Nah, kita akan berbincang-bincang dengan Ko John Mantova. Ko John, terima kasih buat waktunya, Ko. Sama-sama. Ya, Ko. Kan di tengah-tengah kondisi COVID ini ya, Ko, ternyata kan bukan hanya kesehatan, lalu keuangan atau ekonomi, tapi emosi seseorang juga ya, Ko. Saya baca di satu berita nih, Ko John. Misalnya BBC tanggal 6 April yang lalu, kekerasan dalam rumah tangga dilaporkan meningkat saat terjadi lockdown di UK. Laporan yang masuk melalui helpline di National Domestic Abuse meningkat 25%. Kunjungan ke website mereka juga meningkat 150%. Lalu ada jemaat yang cerita, Ko John, ini sih anak muda ya dan orang tua juga. Jadi ketika anaknya pulang begitu kan biasanya kuliah, lalu kumpul di rumah nih, malah seringnya kok jadi ribut sama orang tua. Kok suasananya jadi begitu ya, Ko Johnnya, kenapa ya? Padahal kan orang pikir dengan lockdown atau semi lockdown ya, maksudnya membatasi diri kegiatan di luar, harusnya kan pemikiran kita harusnya lebih tenang begitu ya, tidak emosional. Menurut Ko John kenapa ya, Ko John? Kok bisa justru yang terjadi adalah marah atau emosional justru muncul begitu ya, Ko John? Ya itu terjadi di mana-mana. Jadi kalau Alkitab itu mengatakan dengan jelas kalau manusia itu menajamkan sesamanya ya. Seperti besi menajamkan besi. Jadi kalau kita kumpul di suatu tempat bersamaan, ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Kita akan semakin rukun atau semakin sering ribut. Gitu. Jadi nah itu dari mana membedakan, gimana bedanya siapa yang akan lebih rukun dan siapa yang lebih ribut, itu juga ditentukan oleh kedewasaan masing-masing pribadinya ya. Ko John. Di samping itu tentu ada tekanan-tekanan lain seperti kalau orang di PHK, maka gitu ya, kalau perut lapar emosi pasti naik kan begitu. Lalu kalau kita kena tekanan seperti bagaimana membayar cicilan berikutnya dan sebagainya, uang sekolah, dan itu tentunya membuat orang jadi, bahasa Inggrisnya bilang itu agitated, jadi dia irritated sekali, dia menjadi mudah terpicu. Lalu manusia menajamkan manusia di rumah, ketemunya lu lagi kan, mama ketemu anak lagi, kasih tahu jangan main HP terus, minum vitaminnya, anaknya bilang mama kok cerewet, dan lain-lain, akhirnya kesempatan untuk ributnya lebih besar. Oh begitu, Ko John. Tadi karena situasi juga begitu, lalu juga memang tadi Ko John juga cerita kalau memang manusia diproses dengan manusia gitu, menajamkan. Ko John, kalau soal marah itu sebetulnya apakah sesuatu yang harus tidak ada, begitu nggak boleh misalnya seseorang itu marah, atau wajar aja, atau gimana sih Ko John, kalau Ko John melihat soal kemarahan ini, Ko John? Marah itu adalah suatu sifat yang kita warisi dari Tuhan. Malah jadi diwarisi sebetulnya, dari Tuhan. Betul, kita ini kan diciptakan seturut rupa dan gambar Allah. Memang pada akhirnya, lalu suatu ketika itu semua akhirnya menjadi terkontaminasi oleh dosa, itu saya paham. Tapi pada dasarnya sifatnya itu adalah sesuatu yang kita warisi dari Tuhan. Gitu. Karena Tuhan sepanjang di Alkitab juga menunjukkan bahwa dia bisa marah. Cuma bedanya begini, kalau kita manusia marah, beda sama Tuhan marah. Kalau Tuhan marah itu selalu alasannya karena kasih. Jadi dia marah, misalnya dia ke bait Allah, Tuhan Yesus ke bait Allah, lalu dia melihat rumah Bapaknya, rumah Tuhan ya. Bait Allah di luarnya dibuat jualan, maka dia marah. Waktu dia emosi, terluaplah emosinya, dia ekspresikan emosinya dengan cara membalikan meja dan lain-lain. Lalu kita bisa lihat juga kalau Tuhan marah dengan orang-orang di perjanjian lama, apa yang terjadi, tanah bisa membelah menjadi dua. Tapi sekali lagi, Tuhan kalau marah itu alasannya selalu karena kasih. Dan Alkitab mengatakan bahwa sebab marah Tuhan itu hanya untuk sejenak, tetapi kasih setianya untuk selamanya. Jadi bedanya di sana, kalau manusia marah itu
seringkali, tidak selalu, tetapi seringkali itu karena ego, karena pride, karena lebih banyaknya karena itu. Oke. Ko Jon, kalau dalam hidup manusia, apakah memang dibagi-bagi, Ko Jon? Maksudnya jenis marah itu atau gimana, Ko Jon? Karena tadi kan kalau dari sisi Tuhan memang jelas ya, karena tadi Ko Jon cerita juga pasti alasannya kasih dan tadi Alkitab pun mengatakan hanya sesaat ya, Ko Jon. Tapi dari sisi kita, Ko Jon, sebagai manusia, bagaimana, Ko Jon, pembagian soal ini? Iya betul. Kalau manusia marah itu bisa dikategorikan. Ya, ada 4 tipe marah, 4 tipe cara orang marah. Yang pertama itu marah yang diekspresi, jadi namanya expressive anger. Marah yang diekspresifkan. Ini tipe orang yang kalau marah dia nggak terlalu bingung dengan tempat dan waktu dan keadaan dan kondisi begitu, lalu dia akan meluapkan marahnya. Misalnya lagi makan di restoran begitu, lalu emosi dia akan bangkit dan berdiri dan dia akan bahasa Jawanya bilang brak mejanya, lalu marah begitu. Ya, misalnya begitu. Jadi dia itu namanya expressive anger ya. Lalu tipe yang kedua kalau marah itu adalah yang namanya repressed anger. Kalau tadi itu diekspresikan full, sekarang ini yang tipe kedua itu diekspresikan separuh. Jadi repressed anger itu datang dari perilaku pasif agresif. Jadi kadang-kadang diekspresikan, kadang-kadang ditahan. Itu tipe yang kedua. Kebanyakan orang Asia di sini nih, yang nomor 2. Amat sangat marah tapi kita akan tahan. Tapi begitu sampai di rumah, tempat yang aman, maka kita akan luapkan itu dan kita marah dengan pasangan, orang tua, anak, pembantu rumah tangga, dan lain-lain, jadi kena semua. Ko Jon. Ya, itu tipe yang kedua. Tipe yang kedua ya, Ko Jon. Lalu ada yang tipe yang ketiga ya. Tipe yang ketiga itu suppress anger. Suppress anger itu ditekan full. Ditekan full. Jadi kalau mau marah, maka orang tersebut bilang sama dirinya bahwa saya tidak boleh marah. Kalau saya marah, saya berdosa. Kalau saya marah, maka ini salah. Saya marah nanti apa kata orang. Jadi ditekan. Sekali ini biasanya karena budaya ya, misalnya seperti budaya di Jepang zaman dulu dan lain-lain, itu bisa orang tuh menekan, makan dalam lah istilahnya begitu. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah assertive anger. Nah, yang ini yang bagus. Jadi dari 4 itu satu ini yang tipe marahnya itu bagus. Assertif itu artinya seimbang, selaras. Jadi marah itu boleh, tetapi dia diolah ya. Jadi di-manage dengan baik, dengan langkah-langkah. Ya tentu ada tipsnya, tetapi juga orang yang sudah biasa lebih baik dalam mengelola marahnya, dia bisa mengelola dengan lebih seimbang. Jadi memang tetap marahnya itu diperhatikan, perasaannya, apa yang bisa dia lakukan tetap dia lakukan, tetapi pada akhirnya selalu berkesimpulan dengan baik, responnya itu baik. Begitu, itu namanya assertive anger ya. Karena yang perlu saya tekankan juga, marah itu tidak selalu buruk sih. Tapi mayoritasnya buruk memang. Karena itu disebut sebagai the deadly emotion atau emosi yang mematikan, itu marah. Sudah begitu banyak hubungan rusak oleh karena emosi yang satu ini, marah. Gitu. Makanya kalau sama anak-anak muda saya sering mengatakan bahwa kalau sampai dapat pasangan, pastikan jangan dapat orang yang pemarah ya. Karena kalau pemarah itu sembuhnya lama. Bisa sih, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tapi sembuhnya lama. Sembuhnya lama ya. Ko Jon, Ko Jon tadi kan Ko Jon cerita ada 4 orang mengekspresikan marah ya, Ko Jon. Kenapa sih kok bisa beda-beda gitu, Ko Jon? Apakah memang bawaan sejak kecil, atau tadi Ko Jon juga sempat menyinggung soal budaya ya? Contoh misalnya yang kedua tadi budaya Asia lebih ke arah itu misalnya. Kenapa ya Ko Jon kok bisa berbeda-beda ya? Apakah pembawaan kepribadian atau didikan? Atau apa sih Ko Jon yang bisa menyebabkan kok orang berbeda begitu ya merespon? Itu pertanyaan yang bagus. Jadi segala sesuatu itu ada bawaannya. Hampir segala sesuatu. Itu ada bawaannya. Karena kalau kita punya anak
beberapa gitu ya, beberapa anak gitu. Kita akan lihat bahwa anak kita dari yang satu yang lain itu sifatnya beda dari awal. Betul Ko Jon, ya. Betul ya? Iya, betul. Ada yang lebih pasif, ada yang lebih aktif. Betul. Ada yang lebih mengalah, ada yang lebih agresif kan begitu. Jadi bawaannya itu ada. Orang itu kepribadian itu dibagi jadi 4 paling gampangnya, oke? Orang aktif sama pasif, lalu orang yang orientasinya tugas sama orientasinya orang. Nah, dari sana nanti muncullah orang yang istilahnya banyak sekali, ada yang bilang stabil, cermat, intim dan lain-lain, ada yang bilang sanguin, kolek. Jadi bawaannya itu ada. Oke. Tapi lebih besar lagi itu kan nature-nya ya. Lebih besar lagi adalah nurture-nya. Oh, oke. Ya. Nurture itu pembentukannya. Jadi bagaimana kita dididik misalnya ada satu anak dididik di sebuah rumah yang di dalam rumah itu dipraktekkan kasih, memaafkan, nada tidak pernah tinggi dan lain-lain, dan bertahun-tahun, belasan tahun dia tumbuh di rumah itu, maka dia akan mempunyai kecenderungan lebih sabar seharusnya. Dibandingkan dengan orang yang memang bertumbuh di dalam rumah yang broken family, KDRT terjadi, dan kata-kata yang keluar itu kasar, dan itu namanya learned behavior ya, suatu perilaku yang dipelajari, maka itu juga akan membentuk satu orang. Menurut saya itu bagian yang lebih besar daripada yang nature-nya. Oke. Nurture tadi lebih besar daripada nature-nya tadi ya? Tentu. Begitu ya. Dan tadi bilang budaya juga betul, secara sosiologi juga kita di sosiologi seperti apa. Kalau kita, misalnya kita ini bertumbuh besar di Jawa Tengah, misalnya begitu, di mana budayanya itu lebih, menurut saya, antara repress dan suppress. Ya kan, semuanya lebih santun dan lain-lain, dibanding kalau kita misalnya di luar pulau, di mana ini tanpa bermaksud menstereotip ya, tapi misalnya di luar pulau atau di luar negeri yang bawaannya memang hidup lebih keras gitu, itu akan membuat emosi seseorang beda sih dari yang lain. Jadi budaya pun juga pengaruh ya. Ko Jon, berarti dari 4 cara yang tadi Ko Jon cerita mengekspresikan marah tadi, sebetulnya target kita atau yang paling baik tadi yang nomor 4 begitu Ko Jon. Maksudnya marah. Betul, yang nomor 4. Tapi kita mengelola dengan baik begitu Ko Jon. Betul. Jadi targetnya harus tadi yang nomor 4 tadi kan ya Ko Jon ya, bukan diluapkan, bukan juga ditekan atau ditekan separuh, tapi justru targetnya yang nomor 4 tadi Ko Jon ya. Betul, ya. Oh, oke. Ko Jon, nah caranya gimana Ko Jon supaya akhirnya kan tadi pembawaan orang beda-beda dari kecil, lalu cara kita dibesarkan juga kan keluarga kan berbeda-beda caranya, lalu budaya. Gimana Ko Jon kita akhirnya bisa tadi masuk ke dalam jenis yang keempat ini, yang tadi juga Ko Jon ceritakan justru yang paling baik tuh ini gitu Ko Jon. Gimana caranya Ko Jonnya? Saya akan jelaskan. Jadi saya bagi jadi 2 bagian ya. Oke Ko Jon. Yang pertama kita bicara tentang tips dulu. Oke. Tentu harus ada lah, itu bagian yang memang harus kita upayakan ya. Lalu yang bagian kedua nanti saya bicara bagian dalamnya. Jadi apa yang kita bisa lakukan di luar, sama apa yang bisa kita lakukan di dalam. Kita bicara yang luar dulu, pakai satu konsep namanya anger management. Anger management, oke. Ya, anger management pada dasarnya akan selalu seputar ini. Nanti kalau misalnya ada teman-teman yang pergi ke seminar anger management atau baca buku anger management, akan kurang lebih seperti yang akan saya jelaskan. Jadi anger management saya buat simple saja. Saya bagi jadi 4 langkah yang bisa dilakukan oleh teman-teman, oleh kita semua pada waktu kita marah. Yang pertama yang harus dilakukan kalau begitu kita terpicu untuk marah, alasannya boleh apapun deh. Anggap aja paling gampang ya, kita ini dibikin marah oleh orang lain. Orang lain melakukan sesuatu yang menyebabkan kita terpicu untuk mau marah. Itu yang pertama yang mesti dilakukan adalah kita mengatakan kepada diri kita sendiri bahwa saya marah. Gitu. Itu kedengarannya agak aneh, tetapi itu fungsinya jelas. Fungsinya adalah supaya kita ini berhati-hati tidak reaksi, tetapi pindah dari reaksi pergi ke respon. Oke. Jadi biasanya kalau orang marah gitu ya, ada teman yang ngomong sesuatu, atau katakan kita di sebuah restoran gitu atau di mana begitu kita diperlakukan dengan tidak sesuai yang kita inginkan, lalu kita mulai mau marah. Nah, biasanya kalau marah itu disusulnya dengan reaksi kan begitu. Kita akan, kalau yang ekspresi
Kita akan mengekspresikan marah kita, dan kalau yang tidak diekspresikan, tidak diekspresikannya separuh saja, maka dia akan tahan kalau itu tempat yang tidak aman, tapi nanti pulang orang lain kena, kan begitu. Ya. Dan sebagainya. Nah, jadi kita akan berusaha untuk tidak reaksi. Kita akan berusaha memindahkan ke respon. Nah, caranya adalah mengingatkan diri, saya marah ini, saya marah. Itu kasih tahu diri sendiri, saya marah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, itu yang kita lakukan adalah delay. Delay itu menunda. Ya, menunda. Jadi cara delaynya adalah tadi yang pertama kita mengatakan kita marah, yang kedua kita delay dengan menarik nafas yang dalam. Ya. Oke, narik nafas yang dalam. Kelihatannya sederhana, tapi itu efeknya besar sekali. Oke. Tentunya heart rate semua akan lebih stabil, dan kita tarik nafas yang dalam mungkin 10 kali, 20 kali. Sambil kalau bisa pikiran ini kan masih emosinya tinggi sekali nih, pingin reaksi. Kita coba alihkan pikiran kita dengan menghitung. Oke. Menghitung mundur 20, 19, 18, 17 sambil tarik nafas, dan bila memungkinkan pergi dari tempat kejadian. Jadi kalau misal kita marahnya di kantor begitu, ya oke, kita keluar, turun ke lantai bawah, ke lobi dan lain-lain itu bisa. Atau tentunya kalau lagi di mobil yang sedang berjalan tidak bisa. Tapi kalau di tempat yang memungkinkan, kita sebaiknya pergi. Jadi suami istri lagi berantem di rumah. Sebelum reaksi dan mulai keluar kata-kata yang nantinya akan disesali, gitu ya. Tarik nafas dulu, menghitung mundur, kasih tahu diri kalau diri sendiri marah, dan akhirnya menghitung mundur dan keluar dari rumah, jalan dulu di kompleks atau di mana begitu sementara. Itu yang nomor 2. Lalu yang nomor 3, sambil kita sudah sedikit lebih tenang, tidak perlu sepenuhnya tenang, sedikit lebih tenang. Nomor 3, kita tanya pada diri kita sendiri. Kita lontarkan satu pertanyaan ini. Kita tanya, mengapa saya marah? Coba diproses. Itu namanya asertif, seimbang itu di sana. Kita proses dulu, kita cari tahu. Kenapa kok saya marah tadi ya? Nah, biasanya kalau pertanyaan itu bisa dijawab, tentu ada faktor luar, faktor dalam. Kalau faktor luar ya gampang jawabannya, karena orang itu membuat saya marah. Atau keadaan tersebut membuat saya marah, gitu ya kan? Pelayanan di toko itu seharusnya tidak demikian. Hal tersebut membuat saya marah. Kalau yang itu gampang. Nggak apa-apa juga diakui saja gitu bahwa memang hal tersebut membuat kita marah. Tapi kita jangan lupa tanya pertanyaan ininya, yang di dalamnya. Kenapa kok saya marah dari dalam ini, kenapa? Kalau kita jujur ya, jawabannya cuma satu. Kita marah itu kalau dari dalam itu karena pride kita terganggu. Atau ego kita terganggu. Ya, ego kita terganggu, kita merasa kita seharusnya layak diperlakukan lebih baik. Ya kan? Kita seharusnya orang bicara sama kita lebih sopan, atau orang itu seharusnya tidak melakukan apa yang mereka lakukan. Jadi itu yang terganggu itu di internalnya adalah pride dan ego kita itu ya. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, yang terakhir adalah kita tanya satu pertanyaan lagi pada diri kita adalah, apa pilihan saya? Karena kita harus kembali kan, kalau suami istri berantem, suaminya pergi sebentar keluar, tapi kalau bisa perginya juga permisi sebentar ya, bilang sebentar, I need time out, kasih saya waktu berapa menit, nanti saya kembali. Nah kalau gitu lebih baik, jadi istrinya nggak salah paham, mikirnya kok ini belum selesai kok ditinggal. Gitu. Nah tapi kalau dia sudah pergi pun, kan dia harus kembali juga. Harus kembali, nah sebelum kembali dia tanya kan, apa pilihan saya? Apakah saya kembali dan bereaksi, atau apakah saya menaklukkan ego saya sendiri, lalu let go. Let go itu adalah kata yang bagus. Kalau cuma dari awal langsung di let go, nah itu namanya suppress anger. Tapi kalau sudah diproses dan pada akhirnya memang banyak hal, toh akhirnya ya memang harus kita let go. Tapi itu sudah diproses, kita jujur dengan perasaan kita sendiri. Itu membuat kita menjadi orang yang sudah asertif. Nah, pertanyaannya juga harus dipikir begini, karena biasanya kalau marah itu berhubungan dengan orang lain ya. Jadi kita mesti tanya pada diri kita sendiri. Berkaitan dengan ego itu kita mesti tanya begini, yang mana lebih penting? Menjadi benar atau dianggap benar, atau hubungan? Itu yang lebih penting. Kalau kita kembali dan kita harus mendapatkan kata-kata terakhir,
menjelaskan versi kita supaya orang lain paham dan sebagainya, itu mungkin kita mendapatkan suatu kepuasan, betul. Seolah-olah kita menang, gitu ya, tanda kutip kita menang. Gitu. Tetapi apakah itu yang paling penting atau menjaga hubungan? Relationship itu yang gini-gini yang mesti kita perhatikan seringkali. Ya, Ko Jon, kalau tadi yang Ko Jon, statementnya Ko Jon misalnya, tadi apakah kita memilih benar atau hubungan Ko Jon? Apakah berarti maksudnya supaya hubungan tetap baik atau kemarahan kita juga bisa kita atur atau kontrol? Apakah berarti kita ini harus selalu mengalah begitu Ko Jon, lalu akhirnya kebenaran jadi sesuatu yang tidak mutlak atau sesuatu yang akhirnya jadi nggak jelas gitu Ko Jon? Misalkan dalam pertengkaran jelas-jelas misalnya orang lain atau pasangan kita yang salah nih. Lalu kita memilih untuk hubungan tadi Ko Jon. Apakah itu berarti kita mengabaikan kebenaran itu atau gimana Ko Jon? Oke. Oh, that's good question ya. Itu pertanyaan yang bagus. Jadi kalau saya prinsipnya kalau mau asertif kita bisa mencoba segala sesuatu yang kita ingin coba ya. Misalnya kita ingin mengubahkan cara pandang orang, mengubahkan pikiran orang. Atau bahkan katakan saja kita mau menang dalam sebuah argumen gitu ya, apapun yang kita inginkan itu kita boleh coba selama 3 kali. Oke. Dengan nadanya hati-hati, nadanya jangan yang menantang atau nadanya flat saja. Kalau nada flat kita bisa coba 3 kali dengan catatan kalau tidak berhasil yang ketiga kali maka kita mau membuka ruang dalam diri kita untuk let go. Oke. Jadi misal contoh ya, contoh misal contoh kita pasangan suami istri deh, oke? Yang satu berkata A, yang satu berkata B, yang satu misalnya bilang mau liburan di dalam negeri atau di luar negeri gitu aja gampangnya, oke? Kita ya misalnya yang satu pihak ini marah karena yang satunya nggak mau dengerin gitu ya. Oke, kita bisa bisa proposkan kita punya ide bahwa ayo mari kita pertimbangkan untuk liburan di dalam negeri aja. Mungkin ini contoh yang kurang bagus tapi kita ikuti deh. Di dalam aja gitu. Kita bisa coba kasih penjelasan kenapa, karena mungkin budgetnya lebih masuk dan memang kepingin lihat pantai dan lain-lain, itu bisa diproposkan idenya. Tapi kemungkinan ditolak yang pertama kali. Nah, kita coba lagi sekali, lalu coba lagi yang ketiga kali. Nah, nanti baru bisa dievaluasi apakah ini bisa saya let go atau tidak. Oke. Ini contoh yang kurang pas sih, terus terang. Tapi gitu ya. Ya, jadi mencoba maksudnya tadi meskipun kita tahu misalnya kita benar, kita mencoba tadi ya, Ko Jon setidaknya 3 kali mengungkapkan. Kalau masih ketiga pun juga misalnya belum entah bisa. siapa itu pasangan atau apa nggak bisa ya kita let go berarti, Ko Jon berarti. Ya, nah let go-nya itu dengan suatu pemikiran begini bahwa setiap orang tidak harus berpikir seperti kita kan begitu. Oke. Itu kan kita mesti fair ya. Lalu kadang-kadang kita bisa berkata bahwa gini, pada dasarnya kalau kita marah sama orang itu karena kita punya ekspektasi, itu problem. Kita punya ekspektasi apa? Gampangannya kita punya ekspektasi orang itu berpikir dan bertindak seperti kita. Betul, Ko Jon, biasanya begitu, iya. Biasanya begitu. Ya, tetapi kenyataannya kan nggak begitu. Kenyataannya setiap orang berubah itu ada waktunya sendiri-sendiri, berbeda-beda. Ada yang hari ini, ada yang tahun depan gitu. Ya, betul Ko Jon. Gitu. Oke, jadi tadi ya ekspektasi kita terhadap seseorang itu membuat kita juga tadi marah tadi ya, Ko Jon ya. Iya, itu memicu marah sih. Memicu ya. Ko Jon tadi kembali ke tips yang pertama. Ketika kita marah, kita mengingatkan diri kita ya. Meskipun kita kan sebetulnya tahu ya bahwa kita ini marah. Cuma berarti kita ngomong ke diri kita bahwa saya ini marah begitu ya Ko Jon. Jadi mengingatkan diri kita ya. Betul. Tips yang pertama. Lalu tips yang ketiga tadi Ko Jon. Kan Ko Jon cerita kita temukan ya kenapa kita marah. Nah, berarti ketika kita mencoba menemukan kenapa kita marah, itu harus sampai ketemu jawabannya Ko Jon ya. Sebaiknya iya. Penyebabnya itu kan Ko Jon bilang bisa dari luar, ya jelas misalnya karena orang salah, dan juga dari dalam kan. Jadi ketika tadi bertanyalah kepada diri sendiri itu, kita harus sampai menemukan jawabannya ya Ko Jon ya. Sebaiknya begitu. Sebaiknya begitu ya Ko Jon. Dan tadi itu memang follow up question-nya Ko Bernard bagus sekali.
Kalau yang pertanyaan nomor 3 kan kita tanya kita kenapa marah ya. Ya, Kan betul. ada faktor luar kan, orang lain marah sama kita. Nah itu bisa kita usahakan 3 kali tadi itu. Oke, oke. Kan pertanyaan keempat kan apa pilihan saya? Itu bisa saya akan kembali dan mempropos ke dia, tolonglah ikuti ide saya gitu. Oke, oke, oke. Nah itu bisa dilakukan coba 3 kali. Tapi juga ada faktor internalnya yang ujung-ujungnya seringkali perlu di let go. Oke, oke, oke. Dan tadi Ko Jon cerita, akarnya sebenarnya cuma satu ya, karena pride kita yang, tadi ego kita, pride kita yang ganggu sebetulnya ya, Ko Jon ya. Kalau dilihat akar-akarnya ke sana, Ko Jon. Ko Jon, tadi kan Ko Jon cerita soal 4 tips itu ya. Nah, kalau dari segi misalnya prinsip kebenaran firman Tuhan atau nilai-nilai yang seperti apa sih Ko Jon soal kemarahan ini, Ko Jon? Oke. Ya. Kalau prinsip firman Tuhan, itu sebetulnya simple, teman-teman yang mendengarkan ini ya. Kalau kita mau sembuh dari marah, obatnya itu satu. Kita harus transplant hati. Oke. Tapi ya bukan liver ya. Tapi transplant heart-nya kita. Oke. Hati kita ini harus ditransplant, diganti dengan hati yang baru. Oke. Baru kita bisa mengatasi marah kita. Hati yang baru itu adalah hati yang diberikan dan kita izinkan Kristus untuk masuk di dalam hatinya dan mengubahkan. Kita belajar untuk hidup sesuai dengan teladan Dia. Dan bukan cuma begitu saja, hati yang baru ini memiliki suatu identitas yang jelas. Ya, saya suka sekali istri saya bilang begini, identitas kita itu tidak berdasarkan apa kata orang terhadap kita, tetapi identitas kita itu berdasarkan berdasarkan nilai kita di hadapan Tuhan. Tuhan yang mau mati buat kita. Maksudnya, kalau kita jelas dengan identitas ini, kita itu jadi orang yang secure, aman. Kalau orang lain itu beda pendapat dengan kita, kita akan berkata, ya sudah, nggak apa-apa. Orang lain beda pendapat, nggak apa-apa. Ya, itu tidak membuat aku kurang, tetapi aku sudah jelas, identitasku ini jelas di hadapan Tuhan, Dia mati buat aku. Nah, lalu juga misalnya orang tidak setuju dengan kita, atau bahkan kalau orang ini menyakiti kita ya, maksudnya melukai kita secara perasaan yang membuat kita marah sekalipun, itu saya rasa boleh sih kita terluka dan marah, itu manusiawi sekali. Tapi kita bisa cepat rebound, cepat sembuh, itu karena kita jelas identitas kita, hati kita sudah ditransplant tadi, identitas kita sudah jelas di hadapan Dia. Tidak apa-apa, aku mengikuti jejak Tuhan, kok waktu Tuhan di bumi juga Dia dianiaya sama orang, disalah mengerti, diludahi, ya kan, gitu. Dia harus let go banyak hal kan di depan Pilatus dan lain-lain kan dia diapain pun dia ini diam saja, dia rela. Jadi it's okay. Jadi problemnya adalah pride. Saya bagikan satu ayat ya. Ayat yang saya pegang itu di Galatia 6 ayat 14. Galatia 6:14 ini berkata, sekali-kali aku tidak bermegah pada apapun kecuali salib. Sebab olehnya, yaitu salib, dunia telah mati bagiku dan aku bagi dunia. Jadi untuk mengatasi marah secara internal, pengertian kita ini harus benar. Ego terpaksa harus kita latih untuk kita sampingkan. Ya, memang tidak mudah kita melatih diri untuk bermegah pada salib. Tapi sebetulnya bisa kita latih ya. Jadi kita merasa cukup, merasa aman, merasa tidak apa-apa kalau orang, kita pergi ke suatu restoran, lalu pelayannya melayani dengan tidak baik, begitu. Kita akan marah itu karena kita mikir kita layak menerima pelayanan yang baik. Iya, betul. Betul ya? Iya, kan betul. Karena layak. Tapi kalau konsepnya ini tadi, Alkitab sudah bilang, aku nggak bermegah atas apapun. Aku bermegah cuma karena salib aja, bahwa ada yang mau mati buat aku. Jadi waktu pelayan itu tiba-tiba begitu, kita akan merasa ya nggak apa-apa lah kalau nggak diperlakukan dengan tidak baik. Boleh kalau mau komplain silakan. Itu 3 kali tadi itu kita sampaikan, tapi nggak perlu dengan meluap-luap karena kita secure, kita ada rasa aman bahwa ya nggak apa-apa. Memang Tuhanku aja diperlakukan dengan nggak baik kok. Masakan aku hambanya harus diperlakukan dengan baik selalu. Jadi yang ini ayatnya artinya itu ke sana. Artinya ke sana ya, Ko Jon ya. Ya, pride dan egonya kita taklukkan, baru nanti kesabaran itu bisa berhasil ya. Berhasilnya itu juga karena buah roh ya. Iya. Karena kesabaran, penguasaan diri itu kan masuk ke buah roh. Kalau kita usahakan sendiri susah sih terus terang. Kita betul, ini manusia daging yang lemah soalnya. Ko Jon tadi yang soal berarti kan langkah
paling awal itu kan transplant hati tadi ya, hati. Betul. Berarti apakah itu langkah awalnya maksudnya betul-betul menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Tentu. Lalu yang kedua, setelah kita terima Tuhan atau sungguh-sungguh, kan tetap ya Ko Jon, kita ini tergoda ya, marah ya bisa. Gitu. Lalu gimana ya Ko Jon cara kita menjaga supaya kita bisa lebih sabar, atau ketika sesuatu itu membuat kita emosi tadi, meskipun tadi Ko Jon sudah cerita soal tipsnya ya di awal 4 langkah tips itu. Lalu gimana ya Ko Jon caranya, karena kita kan sudah misalnya mengawali langkah tadi pertama terima Tuhan gitu ya. Lalu setiap hari gimana Ko Jon ya supaya kita pun makin dewasa menanggapi sesuatu yang membuat kita marah pun kita juga jadi bijaksana begitu Ko Jon. Right. Oke. Jadi saya kasih langkah praktikalnya supaya teman-teman bisa aplikasikan ya. Yang harus kita kalahkan itu kan pride kita. Jadi untuk mengalahkan pride kita mesti sering mengidentify, kita mesti identifikasi. Oh ini pride ini. Setiap kali terjadi sesuatu ini kita nggak terima dengan orang, kita marah diperlakukan oleh seseorang begitu ya. Lalu kita mesti cepat identify. Kita identify ini pride. Nah, pride ini harus kita letakkan di bawah kaki kayu salib. Atau lebih gampangnya dibawa dalam doa. Kita bilang sama Tuhan dengan jujur bahwa Tuhan, aku nggak sanggup Tuhan. Kalau aku harus mengalahkan ini sendiri. Tetapi Engkau mati buat ego dan pride-ku 2000 tahun yang lalu, jadi tolong aku. Itu yang bisa kita, maksudnya yang pertama kita identify ya. Yang identify-nya spesifik. Pride, ego, itu kita letakkan pada tempatnya. Yaitu bukan di dalam diri kita, sebisanya. Lalu Alkitab mengatakan, saya lupa di mana kalau nggak salah, Mazmur 119 atau berapa. Dengan apakah anak muda bisa memelihara jalannya yang benar, betul kan? Ya, betul. Dengan memeliharanya sesuai dengan firman. Betul. Ya. Lebih jelasnya begini. Ambil teman-teman yang struggle sekali, bergumul dengan area marah ini, coba kumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan kesabaran atau marah. Ya, gampang kok. Tulis saja di Google. Ayat-ayat untuk mengatasi marah, pasti keluar pilihannya banyak sekali. Kita kumpulkan 20 ayat atau berapa ayat, misalnya apa ya? Misalnya orang yang sabar lebih dari pahlawan. Orang yang tidak dapat menguasai diri seperti kota yang runtuh. Sedapat-dapatnya kalau itu bergantung padamu, hiduplah damai dengan semua orang. Jadi yang ayat-ayat begitu kita kumpulkan semua, lalu bila perlu ditaruh di notes-nya HP atau di mana. Ini saya buka rahasia sedikit ya. Saya itu bukan orang yang sabar. Sebetulnya. Gitu ya, kalau orang bilang, siapa Ko Jon itu sabar, kalem, itu karena saya berhasil menipu banyak orang. Ya tapi Ko Jon, kita juga kenalnya juga Ko Jon juga sabar, gitu ya? Kalem, tenang gitu loh Ko Jon. Gitu ya. Tapi bawaannya enggak. Bawaannya dulu sekali saya mungkin masuk di kategori orang yang pemarah. Ya, istri saya akan menjadi orang yang pertama yang mengkonfirmasi hal ini. Jadi dulu marah dan nekat ini sesuatu yang saya sama sekali tidak bangga, tetapi memang terjadi. Saya bertumbuh di keluarga yang saya punya tiga bersaudara laki semua. Jadi kita berantem, kita agresif, kita semua, dan akhirnya waktu itu bertumbuh di era tahun 80-90 kan, Ko Bernard tahu sendiri pada zaman itu beda dengan sekarang. Kalau sekarang orang lebih banyak main game dan gadgetnya, dulu kita nggak ada gadget, jadi kerjanya berantem, berkelahi, dan lain. Jadi agak ada bawaan keras dan pemarah, itu ada. Saya kepingin bebas dari itu marah, karena marah itu pada akhirnya kita sendiri yang nggak enak kan begitu kan. Setelah marah biasanya disusul dengan perasaan. Ini namanya perasaan di balik perasaan. Setelah marah, perasaan yang menyusul adalah perasaan bersalah biasanya. Iya, betul Ko Jon. Karena sudah terlanjur terlontarkan sesuatu yang kita udah nggak bisa undo ya, nggak bisa tarik balik. Akhirnya saya struggle dengan hal tersebut. Apalagi kalau di jalan raya gitu ya, biasanya kalau nyetir tuh nekat gitu. Kalau ada apa-apa berani turun gitu. Iya. Jadi yang saya lakukan dulunya, waktu kuliah dan sekolah di mobil selalu bawa ini baseball bat. Saya selalu siap.
Siap pokoknya kalau turun siapapun saya lawan gitu ya. Ini ngomong gini saya geli semua, oke? Lalu beberapa waktu kemudian setelah tentunya bertobat sama Tuhan, saya tetap struggle. Kadang-kadang emosi itu masih ada di sana, cetakan lamanya itu. Jadi yang saya lakukan, ambil ayat-ayat tadi itu, yang saya ambil beberapa ayat, mungkin 10 atau 15 ayat begitu, saya print kecil-kecil, saya laminating, lalu saya lobangin, dan saya kasih ring ya, ringnya gantungan kunci itu, saya ini, centelin di spion mobil. Oke, Kojon. Jadi kalau terjadi sesuatu di jalanan, sebelum kita reaksi, waktu itu saya nggak ikutin yang step 1, 2, 3, 4, tapi menurut saya itu kurang lebih. Karena yang saya lakukan adalah saya alihkan perhatian. Langsung saya baca itu. Oke, Kojon. Jadi satu mata ngelihat ke jalanan, satunya belok ngelihat firman Tuhan gitu. Oke, Kojon. Ada, saya baca ada. Jadi teman saya yang naik ke mobil tanya, ini apa bro? Katanya jimat ya katanya. Bukan, itu firman Tuhan. Jadi sebelum marah saya baca, terus baca sampai hati ini reda. Sampai hati ini reda. Itu tidak bisa sekali loh. Itu seperti terapi itu akan lama, terus harus kita lakukan. Karena firman Tuhan seperti pedang bermata dua yang menusuk amat dalam, memisahkan jiwa dan roh. Semakin kita beri makan itu rohnya, dia akan semakin kuat dan menguasai jiwa kita, bukan? Jadi jiwa di mana dia ada kehendak untuk marah dan lain-lain akan lebih dikuasai karena ada apa-apa. Itu tadi, bagaimana anak muda menjaga hidupnya yang bersih, yang baik. Itu dengan firman Tuhan. Nah, itu berlaku bukan hanya anak muda aja sih menurut saya, buat semua orang. Ya. Gitu ya, Kojon. Jadi akhirnya dengan tadi disiplinnya Kojon, ketika mau marah, lihat ayat-ayat yang tadi digantungkan itu. Sebisanya, iya. Sebisanya itu, jadi itu jadi latihan begitu ya, Kojon. Akhirnya diri kita lama-lama bisa menguasai atau bisa meresponnya dengan bijaksana ya, Kojon ya, ketika marah. Iya, bukan hanya bisa meresponi dengan lebih bijaksana, itu tentu, betul sekali, tetapi juga lebih tidak mudah terpicu. Oke, Kojon. Jadi bisa heran sendiri, ini kalau dulu saya sudah marah loh, ini sekarang kok nggak kerasa apa-apa ya. Nah itu hasil dari buah roh ya. Oke. Iya. Jadi sebetulnya kita bisa bertumbuh ya, Kojon, di area itu. Bisa bertumbuh ya, begitu ya? Ya, saya rasa kita selalu punya ruang untuk bertumbuh sampai surga nanti menjemput. Oke. Saya rasa saya masih jauh sekali perjalanan saya, tetapi saya bersyukur, seperti Joyce Meyer berkata, selama hari ini kita sudah lebih baik dari kemarin. Ya, maka kita akan punya harapan besok lebih baik dari hari ini dan seterusnya. Ya, memang betul, ada ruang untuk bertumbuh terus ya. Ada ruangnya. Kojon, tadi kan di awal Kojon cerita tuh, kalau masih single ya cari pasangan yang jangan emosional. Itu kan masih bisa nih Kojon. Nah, kalau yang sudah menikah Kojon, kalau pasangannya nih ternyata entah kitanya atau pasangan kitanya nih terlanjur emosional dan memang pemarah Kojon. Lalu kan kadang-kadang ya kita kan nggak bisa juga nih nasihati pasangan, atau pasangan kan dengar nasihat kita, ya kamu ngomong begitu ya jelas lah, misalnya kamu membela diri misalnya Kojon. Nah kan kalau tadi masih single sih masih belum terlanjur gitu ya milih pasangan. Nah kalau sudah menikah ini Kojon, apa yang kita bisa lakukan ya? Apakah kita berusaha merubah pasangan atau gimana nih Kojon kalau di dalam pernikahan, kalau yang sudah menikah? Oke. Prinsipnya kalau yang sudah menikah, tentunya kan kita selalu bilang kalau sebelum menikah buka mata lebar-lebar, kalau sudah menikah tutup mata rapat-rapat kan. Iya. Jadi bagi yang sudah menikah ya tetap ada harapan, oke? Memang lebih susah daripada mendapatkan pasangan yang lebih sabar, gitu. Tetapi semua orang itu ada sesuatu kok. Kalau pasangan Anda sabar pun nanti ada kelemahan lainnya juga. Jadi kalau sudah menikah, sudah jangan disesali. Banyak orang yang datang ke saya berkata bahwa saya salah pilih. Oke, nggak apa-apa. Kalau memang salah pilih, anggap saja itu kesalahan yang terbaik yang kau bisa lakukan, begitu ya. Karena gimana pun kebanyakan sudah menghasilkan anak-anak kan yang tidak akan ada tanpa pasanganmu juga. Jadi syukuri. Tapi tetap, tinggal dengan orang yang suka marah itu nggak gampang. Jadi saya bisa empati dengan hal itu. Yang bisa Anda lakukan, yang pertama saya mau tanya adalah, berapa sering Anda mendoakan pasangan Anda? Ini pertanyaan kelihatannya klise, sesuatu yang pasti ya iyalah begitu ya. Tetapi kenyataannya itu skornya rendah. Ya, kalau mau jujur, mau jujur 1 minggu berapa kali doain pasangan Anda? Kalau saya bertemu dengan pasangan suami istri, ada yang menjawab
saya doakan dia minggu ini 5 kali sudah hebat. Oh, oke. Ya, Coach John. Ya. So maksud saya, you need to pray for your spouse karena Anda perlu mendoakan pasangan Anda. Oke. Berdoa itu berserah kok. Jadi serahkan pasangan Anda ke Tuhan. Oke, dan itu menghasilkan sekali doa orang benar, besar kuasanya, ya, dan kita dibenarkan karena Kristus. Jadi pasti doa-doa kita besar kuasa. Jadi yang pertama, jangan lupa mendoakan pasangan Anda meskipun Anda jengkel. Ya, kalau jengkel sekali boleh doakannya begini, Tuhan bentuk dia, nggak apa-apa juga. Oke, Coach John. Iya. Karena toh kedaulatan Tuhan yang terjadi. Jadi yang pertama didoakan, yang kedua ya kita harus bisa membaca. Kita lihat kalau memang dia bawaannya adalah marah karena sesuatu hal begitu, sesuatu keadaan gitu, kita jangan memicu. Bila perlu kita sendiri juga delay dan take time out pergi. Kalau memang itu yang terbaik loh, ada yang merasa dicuekin tambah marah juga ada. Tapi ya kita lakukan bagian kita. Ego kita juga, karena yang kena marah juga egonya kena kan. Jadi egonya perlu disampingkan juga. Sambil selalu berpikir bahwa ya orang berubah itu tadi, orang berubah itu waktunya beda-beda ya. Ini pasangan sendiri ya, sabar didoakan dan lain-lain. Apalagi ya, itu sih. Itu ya, Coach John. Cari pertolongan boleh. Cari pertolongan boleh. Himbau pasangan untuk cari pertolongan, karena begini prinsipnya, kelemahan kita itu hilang kekuatannya separuh. Kalau kita expose dia. Ya, jadi kalau kita expose, itu misalnya kita datang ke seseorang gitu, lalu kita bilang, look, saya punya problem nih. Problem saya adalah saya pemarah. Gitu. Begitu kita mengakui hal tersebut, itu kekuatan cengkraman kelemahan itu hilang sebagian besar, atau minimal separuh. Iya, Coach John. Baik. Coach John, berarti ketika misalnya kita konflik dengan pasangan juga, kan biasanya yang kita niat lakukan adalah merubah pasangan gitu. Jadi itu juga. Iya, betul. Harusnya nggak begitu ya, Coach John. Maksudnya kadang-kadang juga tadi ya, betul juga pertanyaan Coach John, nggak apakah kita ini mendoakan pasangan nggak, lalu mengerti dia nggak, begitu ya Coach John. Jadi bukan dengan semangat yang pertama kali aku pasti benar dan mau merubah pasangan gitu ya Coach John ya. Ya, tentu. Kalau memang ada keinginan sih, saya bisa mengerti sih, keinginan untuk mengubah pasangan itu pasti. Tapi kita juga realistis. Kenyataannya adalah perubahan dia itu nanti seringkali tidak seperti yang waktu terjadinya tidak seperti yang kita harapkan. Dan itu kalau kita realistis, kita ekspektasinya lebih realistis kan. Kan kalau ekspektasi kita tinggi, kita lebih mudah kecewa. Betul Coach John. Iya. Coach John, kalau tadi kan pasangan nih Coach John, karena COVID ini juga kan berarti orang tua dan anak juga sering berkumpul nih. Gimana Coach? Apakah kita orang tua ini boleh marah sama anak lalu sebatas apa? Atau kebalikannya nih Coach John? Kita anak nih, lihat orang tua. Kan nggak selalu juga orang tua benar Coach John. Nah, maksudnya sebatas apa nih Coach John? Tadi kan antara pasangan ya. Kalau ini antara orang tua, anak dengan orang tua Coach John. Beda. Kalau anak sama orang tua levelnya kan satu atas satu bawah ya. Kalau pasangan kan kanan kiri gitu ya. Kalau atas sama bawah, kadang kalau bicara tentang orang tua, mereka ini sudah sudah terbentuk. Kalau kita bicara orang tua yang usianya 60-70, mereka sudah terbentuk. Puluhan tahun mereka mengalami mungkin masa-masa dulu, zaman perang, zaman susah. Mereka juga mengalami pahitnya hidup itu lebih banyak, ya kan, sudah mengubur orang lebih banyak, ke funeral lebih sering. Jadi mereka itu beda sama kita gitu. Yang pasti anak-anak muda, Alkitab mengatakan hormati orang tuamu. Itu memang betul, bukan selalu turuti kemauan, memang betul. Tetapi tetap hormati orang tuamu. Di dalam menghormati kita mesti banyak mengalah sih. Kalau sama orang tua nggak bisa kita saling ngotot begitu untuk berusaha menunjukkan benar salah ya. Kalau sama orang tua harus lebih banyak harus lebih banyak mengalah, harus lebih itu juga karena budaya kok Bernard. Karena budaya kita Asia, kita cenderung lebih begitu ya sama orang tua. Saya rasa itu alkitabiah sih. Kalau anak terhadap orang tua. Kalau orang tua terhadap anak itu juga mesti panjang sabar dalam arti iya memang mau secara alami Anda sebagai orang tua pasti lebih bijaksana, pasti lebih tahu daripada anak. Tetapi jangan lupa kalau kita dulu juga pada suatu waktu kita juga anak kan begitu. Kita juga membuat banyak kesalahan. Lalu maka kita tunjukkan grace ya, kita tunjukkan kasih karunia ke mereka. Boleh kita didik dengan kasih, kita penuh panjang sabar. Sama anak itu
perjalanannya panjang karena mereka akan mengulang-ulang kesalahan mereka. Oke, Kak John. Iya. Tapi bukankah begitu kalau kita sama Tuhan ya begitu kan? Iya, Kak John ya. Ya, kita juga ngulang-ulang, dianya panjang sabar kan gitu. Tuhan panjang sabar, iya Kak John. Kak John, jadi sebetulnya tadi kan kembali kalau kita ngobrol bicara soal COVID-19 ya, karena kondisi di luar yang terjadi, lalu kadang-kadang terpancing emosi kita. Tapi tadi seperti yang Ko John utarakan bahwa sebetulnya kita yang di dalam ini yang menentukan ya Ko John ya. Jadi meskipun kondisi di luar bisa ya seperti COVID inilah, atau problem, masalah, tantangan, tapi sebetulnya kan kondisi di dalam hati kita, dalam hidup kita. Apalagi tadi step yang awal Ko John pertama kali berkata, transplantasi hati, hati Tuhan dalam hidup kita itu ya. Jadi mau apapun sebetulnya kondisi di luar, kita yang menentukan sebetulnya Ko John ya. Berarti ya mau seperti apapun ya Ko John ya. Iya. Oke. Kita yang menentukan ya. Kita menentukan ya. Dengan pertolongan Tuhan ya. Soalnya kita gagal terus. Iya, jadi selalu tadi Ko John juga menekankan berulang-ulang bahwa perlu pertolongan Tuhan. Lalu tadi buah roh juga sebetulnya bukan karena kekuatan kita ya Ko John ya. Karena buah roh juga karena kita belajar taat aja dan pimpinan Roh Kudus gitu ya. Oh ya, jadi buktinya di situ ya Ko ya. Ko John, ini kan kita sudah di penghujung atau di akhir obrolan kita nih. Ko John, pesan penutup buat obrolan kita apa nih Ko John? Terutama apalagi kita menghadapi situasi yang buat kita kan nggak sekondusif, nggak senormal seperti biasanya kan Ko John ya, kerja harus di rumah, banyak aktivitas di rumah, ekonomi melambat, semua melambat gitu Ko John. Apa pesan Ko John buat kita semua Ko John? Oke. Pesan terakhir dalam menghadapi semua keadaan ini ya, dengan konteks topik kita tentang marah maupun tentang semua tekanan-tekanan yang terjadi sekarang ini, adalah jangan menjadi, saya mengutip satu hamba Tuhan nih, Paul Tripp, dia bilang, don't be eternity, gini. Jangan mempunyai amnesia kekekalan. Maksudnya, jangan lupa hidup kita itu tujuannya di sana. Apapun yang terjadi di sini bisa berat, tetapi sifatnya itu sesaat. Makanya Alkitab dengan jelas bilang begini, ajar kami untuk menghitung hari-hari kami supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi maksud saya, bayangkan begini, kalau kita lagi mau marah sama orang, kalau pikiran kita itu eternity minded, mikirnya itu kekekalan, maka kita akan tahu bahwa orang yang kita marah ini, kita marah dengan seseorang ini, itu orang tersebut besok belum tentu ada loh. Jadi kalau suami istri gitu ya, dia marah-marah sama pasangannya begitu. Kita harus mengerti bahwa kenyataannya adalah hidup ini sementara, hidup ini hanya transit. Besok orang tersebut belum tentu ada. Apakah kata-kata kita terakhir dengan dia mau dalam bentuk marah? Jadi be eternity minded, jangan amnesia eternity ya. Itu kalau bicara tentang marah saya sering kali mikir, udahlah. Makanya kita bisa akhirnya berkesimpulan hubungan lebih penting daripada benar salah. Karena besok belum tentu ada. Gitu ya. Jadi eternity minded-nya itu bisa ke sana. Lalu dalam menghadapi semua kesulitan saat-saat ini dengan COVID-19 dan kita di karantina di rumah dan lain-lain, kita juga harus mikir apapun yang terjadi dalam hidupmu, itu seberat apapun, berusahalah yang terbaik untuk mengatasinya. Ya, Tuhan berjanji Dia akan selalu mencukupi kebutuhanmu. Mungkin bukan keinginan, tetapi kebutuhan. Tetapi bagaimanapun, apapun yang kita jalani di sini sifatnya semua sementara. Ya, hidup ini katanya seperti rumput yang sebentar tumbuh, lalu nanti sore juga sudah kering semua. Jadi tujuan kita itu di eternity. Kalau kita bisa melihat ke sana, maka muncul harapan. Bahwa apapun yang terjadi itu sesaat. Yang penting aku perhatikan kekekalan. Yang sekarang kata Paulus ya, memang mati itu untung, tapi tugasku belum selesai. Oke, baik. Tugas yang belum selesai, lakukan terbaik. Tapi itu bukan tujuan akhir, tenang aja. Jadi mungkin ketenangan, tapi yang paling penting juga eternity, buat teman-teman yang menonton, kekekalan itu bisa menjadi punya kita, ada bersama dengan Tuhan di surga, jika kita benar-benar memberikan hati kita kepada Kristus. Satu-satunya jalan kepada Dia kepada Bapa di surga. Jadi pastikan Kristus ada dalam hidupmu, itu pesan saya yang terakhir. Apapun kita akhiri dengan Injil, yaitu gospel, harapan dalam segala sesuatu, jawaban untuk segala sesuatu, yaitu Injil Kristus, Dia mencintaimu,
mengasihimu, meskipun di saat-saat yang sulit sekalipun dia ada, mengerti perasaanmu, berikan hidupmu kepada dia, hidup bersama dia, mulai dengan menerima dia di dalam hatimu dengan sungguh-sungguh hidup. Wow, Itu iya. mungkin pesan. Wow, iya. Terima kasih Ko John buat tadi Sama-sama. sepanjang kita ngobrol soal bagaimana tadi menghadapi situasi, dan Ko John tadi menekankan di akhir bahwa harus melihat dari sudut pandang kekekalannya dan biarkan Tuhan menuntun senantiasa hidup kita. Thank you banget Ko John buat waktunya. Sama-sama Ko Bernard. Saya meyakini Sama-sama. memberkati, menguatkan setiap kita yang menonton juga supaya bisa menghadapi situasi dengan jauh lebih baik. Thank you ya Ko John ya. Thank you. You're welcome. Ya. Thank you. Oke, bye-bye. Demikian obrolan kita dengan Ko John Mantova mengenai anger management. Saya berdoa supaya di tengah-tengah suasana yang tidak menentu seperti sekarang ini, hati kita tetap tenang, tetap aman. Tadi juga closing statement daripada Ko John mengingatkan kita kembali lihat daripada sudut pandang kekekalan dan selalu melibatkan Yesus dalam hidup kita, maka kita bisa melewati segala sesuatunya. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.